Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julhil Memisha Putri dengan NIM 2010802010 akan membacakan materi mengenai tahara. Berikut penjelasannya. Tahara menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syaraha atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Tahara atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apakah kamu hendak mengerjakan sholat? Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamunlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Tahara atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, bersuci lahiriah. Beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri di tempat tinggal dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warna. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4. Yang kedua, yaitu bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuha atau memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Macam-macam alat tahara. Allah selalu memudahkan hamba-Nya dalam melakukan sesuatu. Untuk bersuci misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat lain yang suci untuk mengalirkan air jika tidak ditemukan. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Macam-macam air. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah yang pertama, air mutlak, yaitu air suci yang mensucikan, yaitu yang pertama air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air danau atau telaga, air salju, dan yang terakhir yaitu air embun. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Ingatlah surah 11 ayat 8 sampai 11. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit dan mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh adanya telapak kakimu. Air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, seperti air teh, kopi, sirup, air kelapa, dan lain-lain. Air musyamas, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci.
air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau maupun warnanya. Air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya, maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kulah atau 270 liter menurut ulama konventer. Cara-cara tahara. Ada berbagai macam dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air seperti berwudu dan mandi junub atau mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu, tanah, yaitu dengan bertayamun. Dan juga bisa menggunakan air, tanah, batu, dan kayu. Tisu atau kertas itu masuk kategori kayu, yaitu dengan beristinja. Cara-cara tahara menurut pembagian najisnya yaitu yang pertama, najis ringan atau najis mukafafah. Najis mukafafah ini adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis sedang atau najis mutawasitah. Yang termaksud ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, dan warnanya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu najis berat, najis mughalazah. Najis berat ini adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti atau qat'i, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah atau batu. Demikianlah penjelasan mengenai najis. Selanjutnya saya akan membacakan perbedaan antara berwudu dan bertahara. Selanjutnya saya akan membacakan perbedaan antara wudu dan tayamum. Wudu dan tayamum merupakan cara menghilangkan hadas kecil yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Maka cara pelaksanaannya harus sesuai dengan sunnah dan apa yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Pembahasan mengenai perbedaan antara wudu dengan tayamum dirasa cukup penting untuk memberikan suatu pandangan yang lebih luas kepada kaum muslimin dalam bersuci. Yang pertama yaitu wudu. Pengertian wudu adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat, sehingga tanpa berwudu maka sholatnya tidak sah. Adapun tata cara berwudu secara sunnah yaitu diawali dengan membaca basmalah sebelum berwudu, membasuh kedua telapak tangannya 3 kali dan dimulai oleh tangan kanan. Lalu berkumur-kumur 3 kali, beristiyat 3 kali, berniat wudu, membaca niat wudu, lalu membasuh wajahnya 3 kali. Lalu kedua tangan dari ujung sampai ke pangkal siku dimulai oleh tangan kanan. Lalu mengusap kepala, mengusap kedua telinga dimulai oleh telinga kanan, tidak boleh bersamaan. Lalu yang terakhir membasuh kedua kaki sampai mata kaki 3 kali. Dan ingat dimulai oleh kaki kanan. Nah, setelah selesai membaca doa, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma inni minat tawabin waj'alni minat mutatahirin waj'alni min ibadikah sholihin. Maka apabila dia melakukan itu semua, niscaya 8 pintu surga akan terbuka baginya dan dia dipersilahkan untuk masuk melalui pintu manapun yang dia suka. Selanjutnya yaitu tayamum.
Pengertian tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang seharusnya menggunakan air digantikan dengan tanah atau debu yang bersih. Yang boleh dijadikan alat tayamum adalah tanah suci yang ada debunya, pasir halus, dan pecahan batu halus. Dan dilarang bertayamum dengan tanah berlumpur atau bernajis. Orang yang bertayamum lalu sholat, jika air sudah tersedia maka ia tidak wajib mengulang sholatnya. Namun tayamum untuk hilangkan hadas hanya bersifat sementara dan darurat hingga air tersedia. Tayamum digunakan karena tidak adanya air untuk melaksanakan wudhu atau mandi wajib. Selain itu, tayamum dilakukan oleh orang sakit yang memiliki penyakit tidak boleh terkena air, misalnya luka yang dalam, penyakit kulit yang parah, dan lainnya. Namun, untuk orang yang tayamum dengan alasan tidak ada air, maka tayamumnya bisa batal apabila ia menemukan air yang cukup. Adapun tata cara tayamum adalah membaca basmalah, meregangkan jari jemari lalu ditempelkan ke debu dan ditekan-tekan hingga debu melekat. Angkat kedua tangan lalu tiup telapak tangan untuk menepiskan debu yang menempel, tetapi tiup ke arah berlainan dari sumber debu tadi. Niat tayamum: mengusap telapak tangan ke muka secara merata, bersihkan debu yang tersisa di telapak tangan, ambil debu lagi seperti yang pertama, angkat kedua tangan lalu tiup telapak tangan untuk menipiskan debu yang menempel dan usap debu ke tangan kanan lalu ke tangan kiri. Adapun perbedaan tayamum dan berwudu, setelah memperhatikan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara wudu dan tayamum ada pada benda yang digunakan untuk bersucinya. Sedangkan dalam berwudu maka digunakan air untuk bersuci, sedangkan dalam tayamum digunakan debu untuk bersuci. Wudu dapat menghilangkan hadas kecil saja, sedangkan tayamum dapat menghilangkan hadas kecil dan besar. Syarat sah dan rukun wudu berbeda dengan syarat sah dan rukun dalam tayamum. Anggota badan yang harus dibasuh dalam wudu lebih banyak daripada anggota tubuh yang dibasuh saat tayamum. Selain perbedaan, ternyata ada juga persamaan antara keduanya, yaitu sama-sama menghilangkan hadas kecil, dilakukan dengan niat yang dibaca saat membasuh muka, dan keduanya adalah amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekian pembacaan materi dari saya, yaitu mengenai tahara dan perbedaan wudu dan tayamum. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.